Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanatil mulki wal malakut, subhanatil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibika Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kenapa sih harus memuji Allah itu, kenapa? Karena yang pertama Allah itu senang dipuji. Ente ngeliat aneh kayak ketakutan ya? Emang aneh gerandong? Kalau ente ngeliat aneh setan berarti ente kagak salah. Bener, lo iya. Oh, nah ini jadi balik lagi nih omongannya nih. Orang pada bingung nyariin setan di pohon gede, nggak ada. Nyari setan di kuburan, kagak ada. Kuburan mah tempat orang meninggal. Setan tuh nggak jauh-jauh, ada di sini. Ada di mana? Di mata ada setan, di telinga ada setan, di tangan ada setan, di kaki ada setan. Sorry, di kemaluan ada. Berarti setannya ada di mana? Kecampur sama diri kita. Kadang-kadang kita nongol jadi setan, kadang-kadang jadi manusia. Ya, jadi nggak salah itu kalau ngeliat aneh serem, nggak salah. Dan pas itu keluar itu setan. Nggak apa-apa, tenang aja. Nggak usah malu untuk mengakui diri setan. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah nggak kerasa kita ketemu lagi. Ya Allah, kita dikasih panjang umur oleh Allah, dikasih kesempatan untuk bisa terus memperbaiki diri, merubah diri, melihat kekurangan-kekurangan diri. Itu yang paling penting ya, melihat kekurangan diri. Karena setiap kita bercermin selalu yang dilihat apanya? Kelebihan apa kekurangan? Ada yang selalu melihat kelebihan, muji diri sendiri. Jadi sambil nyermin itu sambil muji. Gue cakep deh. Yang ngomong dia tuh, oh ganteng, alis gue tebel ya gitu kan. Gigi gue kagak jelas ya. Itu manusia tuh. Gak usah jauh-jauh deh, ketika kita difoto bareng-bareng rame-rame, terus begitu jadi, muka siapa dulu yang dilihat? Muka kita sendiri yang dilihat, orang lain gak dilihat. Begitu jadi foto dilihat muka diri sendiri baru orang lain. Terus akhirnya suka ngebanding-bandingin sama orang lain. Itu manusia. Narsis. Kadang-kadang lebay. Sama sotoy. Sotoy ayam, honger. Belum makan. Aduh ya Allah. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngomong-ngomong kemarin pada nyoblos kan nih? Hah? Contreng apa nyoblos? Ya kalau gue mah jujurnya demenan nyoblos. Nyoblos mah lebih berasa tau lu. Nyontreng mah basa-basi doang gitu. Mana enak ya nggak bang? Bener kan nih enak? 5 tahun kemarin kan nyoblos ya? Iya. Pakai paku tuh. Sadis banget. Ini ngomong-ngomong kemarin. Yang pertama Uje salut sama mereka yang wajahnya terpampang di mana-mana. Pohon pada banyak penghuninya. Iya kan, kemarin-kemarin kan pohon banyak penghuninya. Ada yang udah 3 bulan begini. 3 bulan begini tuh. Kagak capek-capek. Tengah malam istirahat. Yang pertama salut. Kenapa? Ada gitu orang di zaman sekarang siap bakal mau dicaci maki. Siap bakal difitnah. Siap bakal nggak pernah yang bagus-bagus deh. Makanya salut. Di zaman seperti ini ada orang yang berani mempersiapkan diri untuk dicaci maki, hidup susah, mikirin orang lain, keluarga ditinggal.
Berarti kita mesti salut. Dan salut yang kedua adalah mereka pasti orang pintar. Gak mungkin kalau gak pintar berani maju. Pasti punya ilmu. Iya gak? Nah itu pasti punya ilmu. Jadi kita harus salut. Nah saking sayangnya kita, cintanya kita mesti ngomong sesuatu yang jujur sama mereka. Jadi buat kalian, buat engkau yang wajahnya terpampang di sana sini, pesan ujek cuma satu. Dari orang bodoh, dari orang tolol, dari orang fakir ya. Mohon maaf. Jangan engkau pernah memisahkan antara ayat dengan kursi. Jangan pernah memisahkan antara ayat dengan kursi. Karena yang ada di dalam Al-Quran ayat kursi. Yang ada dalam Al-Quran ayat kursi. Kalimatnya sudah jelas. Ayat kursi. Ada dua suku kata. Yang pertama ayat dulu, yang kedua baru kursi. Jangan coba dibalik. Kursi ayat bahaya, ntar tangkap KPK. Kan banyak yang ditangkap tuh gara-gara ngebalikin. Niatnya nyari kursi kemudian bikin ayat. Cari keuntungan lewat ayat. Pada ditangkap nih. Masa kamu belajar dari situ? Jadi harus ayat kursi. Cari ayatnya. Nanti insya Allah ketemu dengan sang pemilik ayat. Kalau sudah ketemu dengan sang pemilik ayat, nanti sang pemilik ayat yang akan tentukan kursi yang mana yang pantas. Gitu kan? Kursi yang mana yang pantas. Nanti kita terusin lagi, insya Allah setelah yang berikut. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas ya bahwa niatnya adalah mencari ayat kemudian kursi. Berarti apa? Kalau kita mau kampanye, kampanyenya ke Allah. Jangan kampanye ke manusia. Kalau kita keliling repot-repot gitu mempengaruhi manusia, berapa sih yang didapat? Coba kalau kita mempengaruhi Allah. Allah yang memiliki manusia. Bagi Allah mah kecil bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala kasih kerajaan sama Nabi Allah Sulaiman. Allah tidak bangkrut. Allah tidak lantas menjadi miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada Fir'aun yang pada akhirnya Fir'aun bukan taat kepada Allah, malah durhaka kepada Allah. Bahkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan. Apa terus karena Allah sudah kasih kekayaan kepada Fir'aun, kekuasaan kepada Fir'aun, kemudian Fir'aun tidak taat kepada Allah, Allah menjadi susah? Tidak. Kemudian Allah memberikan harta kepada Korun, makanya disebut harta karun, iya kan? Kemudian Korun tidak menjadi taat, apakah Allah menjadi miskin? Cuma ngasih DPR RI ngasih DPRD, ngasih DPD, kecilnya luar biasa. Jadi harusnya ke Allah kampanye. Kalau model Allah memberikan rezeki kepada manusia itu luar biasa. Setiap hari Allah memberikan makan kepada makhluk jin dan manusia. Kemudian Allah juga memberikan makan kepada tumbuh-tumbuhan. Allah memberikan makan kepada binatang. Allah memberikan kehidupan kepada seluruh alam. 1 menit coba ketika Allah kasih makan sama jin berapa banyak? Nggak kehitung. Jadi kecil bagi Allah cuma ngasih DPR RI. Nah kampanyenya ke Allah. Jadi yang dicari perhatiannya adalah Allah, bukan manusia. Sebegini banyak orang kalau kita bikin pendekatan sama orang, belum tentu semua orang cocok sama kita. Tapi kalau kita langsung ke Allah, nanti Allah panggil malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk menanamkan ke hati manusia. Nih si ini, ini suka main. Subhanallah. Jadi begitu. Gimana? Saya mau tanya nih, Pak Ustaz. Ya. Kira-kira niat pemimpin yang baik itu yang seperti apa sih, Pak Ustaz? Oke. Niat yang baik itu sudah pasti berangkat dari ibadah. Ibadah itu tidak semata-mata Allahu Akbar, bukan cuma ini. Atau kita baca Quran, bukan. Tapi ketika kita bekerja, niatnya adalah ibadah, sehingga segala sesuatunya Allah jaga dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan, maka itu jadi sesuatu yang baik. Innamal a'malu bin niat. Setiap segala perbuatan itu dilihat daripada niatnya. Nah kalau para caleg itu niatnya ibadah,
insya Allah yang dipersiapkan dia adalah bukan untuk menang tapi untuk kalah. Karena ketika orang niat daftar pengen jadi seorang caleg, berarti dia sudah mempersiapkan diri untuk menang. Kalahnya yang belum dipersiapin. Jadi yang mesti dipersiapkan adalah kalah, sehingga apa? Begitu kalah nggak stres. Dengar-dengar kabar ada yang bunuh diri ya. Aduh ya Allah ya. Bakal banyak rumah sakit jiwa. Bakal banyak yang ditagih utang. Iya, soalnya pada minjem tuh duitnya. Aduh ya Allah. Gimana nggak mau korupsi, duitnya minjem. Ya kita juga nggak boleh berburuk sangka. Ya artinya tidak semua seperti itu. Dan mudah-mudahan saja tahun ini disaring oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga betul-betul dijaga siapa yang paling baik, ya, siapa yang paling bisa bermanfaat, siapa yang benar-benar bisa dimanfaatkan keilmuannya. Nah, di situ. Ya, insya Allah. Ya kita pokoknya mohonlah kepada Allah. Begitu banyak orang yang masih mau sujud kepada Allah, ruku kepada Allah. Masa sih negeri ini tidak dijaga? Gitu kan? Nah kita juga perlu ngebantu. Salah satunya apa? Dengan doa, dengan minta kepada Allah. Ya Allah. Makanya saya, ya ini hak-hak seseorang sih ya. Misalnya ketika tiba-tiba kemarin ada yang tidak memilih, itu hak seseorang. Cuma ya, kalau kita tidak berbuat, apa yang bisa kita hasilkan untuk negeri ini? Kan tidak ada. Setelah kita pilih, dibantu dengan doa. Kita minta kepada Allah. Bahkan sebelum memilih pun kita berdoa. Kita minta, ya Allah, saya akan memilih si ini ya Allah. Kita perlu istikharah. Supaya kita tahu di mana yang paling baik. Sehingga nanti Allah tunjukkan kepada kita, si ini harus dicontreng. Jadi kayak begitu. Sayang. Oke, yang mau ngobrol lagi siapa? Silakan. Ayo jangan malu-malu nih, ente ngantuk kayaknya nih. Ayo. Ayo. Ente nanya apa kek? Emang kagak punya pertanyaan dalam hidup? Jangan yang tua melulu, yang muda harus banyak nanya. Nah, sama kayak kepemimpinan. Kalau kita cuma ngandelin yang tua, kapan yang muda mau maju? Ini Syabbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini mereka yang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi para pemuda sekarang ini harus kreatif, semangat membina diri. Kalau pengen jadi pemimpin ya otomatis dibina dari sekarang, gitu loh. Apa yang bisa dilakukan dilakukan. Kan kayak begitu. Nah sekarang kita balik lagi ke kursi deh. Masih ingat nggak perilaku orang yang mau duduk di kursi? Apa? Gimana? Coba. Masih ingat nggak perilaku orang yang mau duduk di kursi? Ya sebelum kita duduk di kursi itu, kita melihat kursinya dulu bersih apa kotor. Wah, ente dengar dari mana tuh? Sering mendengar Ustadz bicara. Ustadz yang mana? Ustadz. Ya memang begini. Ketika kita pengen duduk di kursi, yang pertama ada tambahin. Lihat dulu kursinya ada apa enggak. Jangan kagak ada kursinya pengen duduk. Kursi cuma sedikit yang ngerebutin banyak. Akhirnya banyak yang stres gitu kan. Banyak yang gantung diri, banyak yang bunuh diri. Jadi pertama lihat dulu kursinya apa ada enggak. Kalau enggak ada ya jangan duduk. Tapi kalau ada dilihat dulu sebelum duduk. Bersih apa kotor. Jangan kursi kotor diduduki. Mungkin di depan kita nggak jadi omongan. Tapi begitu kita bangun diomongin orang dari belakang. Kan banyak yang seperti itu. Gitu kan. Karena ada budaya bangsa nggak mau berterus terang, tapi begitu di belakang baru ngomong terus terang. Nah jadi yang paling baik adalah dibersihin dulu tuh kursinya. Tapi begitu dibersihin ternyata debu di kursi itu masih jauh lebih bersih daripada pantat orang yang mau duduk. Isi pantat apa? Kotoran. Tapi selama kotoran itu ada pada tempatnya, berarti masih ada pada fitrahnya. Bagus dong, asal jangan naik ke hati dan naik ke pikiran. Karena tidak ada dalam sejarah dunia satu negara hancur luluh lantak karena kotoran manusia. Hancur karena manusianya berhati kotor dan berpikiran kotor. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas tadi teman-teman kita ngobrol bahwa sebelum duduk di kursi lihat dulu kursinya ada apa? Enggak, dengan kursinya enggak ada direbutin, atau jumlah kursinya sedikit tapi yang rebutin banyak, akhirnya ujungnya dampaknya pada stres. Kalau udah stres berbahaya gitu kan. Artinya kalah aja stres berarti menang juga bakal tidak baik.
Jadi kalau ada orang kalah tidak berbesar hati, berarti kalau menang juga tidak akan berbesar hati, bisa berlaku curang. Kalau kita temukan ada orang kalah dia bisa berbesar hati, berarti kalau dia menang bagus, karena dia mampu berbesar hati gitu. Nah terus begitu mau duduk dilihat dulu kursinya bersih apa kotor. Kalau kotor jangan main duduk aja, nanti begitu bangun diomongin orang karena kotor. Jadi bersihin dulu. Tapi begitu dibersihin, debunya masih lebih bersih daripada orang yang mau duduk, karena pantatnya isinya kotoran. Tapi selama pantatnya berisi dengan kotoran dan kotorannya nggak kemana-mana, berarti ada pada fitrahnya, tidak apa-apa. Asal jangan kotoran itu naik ke hati kemudian datang ke pikiran. Betapa banyak negara hancur, perusahaan hancur gara-gara orang yang berhati kotor dan berpikiran kotor. Karena tidak ada dalam sejarah keduniaan runtuhnya satu negara gara-gara kotoran manusia. Jadi artinya kotoran itu masih jauh lebih baik daripada hati yang kotor dan pikiran yang kotor. Baik, pesan dari orang bodoh, dari orang jahil, buat engkau yang ternyata tidak mendapatkan kesempatan, yakinlah bahwa itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa begitu? Belajar dari Al-Quran. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan sesuatu yang tidak baik menurut kita juga belum tentu tidak baik menurut Allah. Inilah yang harus dicari oleh manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله يا ربنا يا عظيم يا كريم يا رب العالمين. Ya Allah, luruskanlah niat kami, jaga kami dari perbuatan yang tidak manfaat. Jadikan setiap perbuatan ini mengandung manfaat yang besar buat kami, buat orang lain, buat bangsa dan agama ini. Ya Allah, kami serahkan penjagaan bangsa kami dan negeri kami kepada Engkau, karena Engkaulah sebaik-baik yang memberikan perlindungan. Tidak ada tempat mengadu yang paling sempurna kecuali Engkau. Tidak ada tempat berlindung yang paling aman kecuali Engkau. Maka ya Rabbana ya Azim ya Karim ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin.
Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta kepada Allah setiap hari supaya diri ini dijaga dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Al-fakir ilallah, hadza min fadli rabbi. Ya Allah, semua ini hanya karunia dari Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.